Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Selawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Besar harapan dan doa kami, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang barokah, dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, kita akan mengulas tentang dosa orang tua terhadap anak yang sering dilakukan tanpa disadari, dan ternyata sering terjadi di zaman sekarang. Sejak kecil, kita selalu diperingatkan untuk bersikap baik dan tidak bersikap buruk kepada orang tua. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka, yang suka menyakiti hati orang tua. Dan tetapi, di zaman seperti sekarang ini, tidak sedikit dari orang tua yang kurang menyadari akan sikapnya terhadap anak. Sehingga, sikap yang dirasa benar oleh orang tua, ini justru bisa dikatakan mendurhakai seorang anak. Berikut ini 6 dosa besar orang tua terhadap anak yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bersikap kasar terhadap anak. Sebagai orang tua, kita sangat tidak dianjurkan untuk membenci anak dikarenakan perilakunya yang tidak kita sukai atau yang kurang sopan. Apabila kita menemukan sikap anak yang tidak kita suka, hendaklah menasihati dengan lembut dan tetap dengan penuh kasih sayang. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama ayah kalian. Maka perbaikilah nama kalian." Hadis riwayat Abu Daud. Juga sangat tidak dianjurkan untuk memarahi, apalagi sampai membenci, dengan memanggil nama yang tidak sesuai dengan nama si anak. Yang kedua, tidak memberi pendidikan kepada anak. Yang dimaksud pendidikan dalam hal ini bukanlah sekedar pendidikan sekolah saja, akan tetapi juga menyangkut berbagai macam aspek kehidupan. Misalnya adalah pendidikan agama, sosial, dan budaya. Setiap orang tua wajib memberikan pembekalan keterampilan kepada setiap anak-anaknya, sehingga keterampilan tersebut bisa menghantarkan anak untuk menemukan jati dirinya, perihal menemukan kehidupan yang bahagia, dunia maupun akhirat. Apabila kita mengabaikan pendidikan anak, maka bisa dikatakan anak tersebut layaknya anak yatim, padahal masih mempunyai kedua orang tua. Yang ketiga, pilih kasih kepada anak. Orang tua yang memiliki anak lebih dari satu sangat tidak dianjurkan pilih kasih, bahkan memberikan kelebihan kasih sayang dan perhatian kepada salah satu anak dibanding dengan anaknya yang lainnya. Sehingga yang terjadi adalah ada anak lain yang merasa diabaikan. Sikap pilih kasih orang tua kepada anak ini bisa memicu putusnya tali persaudaraan antar anak dan bisa menyebabkan kecemburuan sosial di antara anak-anak yang lain. Sebagai orang tua, lebih dianjurkan untuk berlaku adil kepada setiap anak menurut kebutuhannya masing-masing, dan sebagai orang tua sebisa mungkin menghindari pilih kasih kepada salah satu anak, karena dengan berlaku adil menurut porsinya, insya Allah akan terjalin tali silaturahmi antar anak sampai kapanpun. Kemudian yang keempat, mengekang kebebasan anak. Membiarkan anak bermain adalah salah satu hal yang sangat penting dalam masa pengenalan lingkungan dan menemukan jati dirinya. Yang terpenting adalah tetap harus diberikan arahan, mana yang baik dan mana yang kurang baik. Akan tetapi, tak jarang sebagai orang tua justru malah mengekang
kebebasan anak dalam bergaul, dan bermain dengan teman yang diinginkan. Kita semua tahu tujuan mengekang atau tidak memberikan kebebasan bermain agar anak tidak terjerumus ke pergaulan yang salah. Tetapi hal tersebutlah yang akan menjadikan si anak mampu berpikir dan mendapatkan pelajaran penting perihal perbedaan. Yang kelima, mendoakan keburukan kepada anak. Berdoa bukan hanya di setiap selesai mengerjakan sholat saja. Bahkan setiap ucapan yang keluar dari mulut orang tua, semuanya bisa diartikan sebagai doa. Terkadang, sebagai orang tua, tidak menyadari apabila mendapati anak yang tidak mematuhi permintaan orang tua, akan langsung berkata buruk kepada anak. Padahal, setiap ucapan yang keluar dari mulut orang tua merupakan doa yang bisa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, membanding-bandingkan anak. Kebiasaan orang tua yang membanding-bandingkan anak akan menimbulkan perasaan rendah diri pada anak yang lain. Apalagi jika hal yang dibandingkan tersebut adalah sesuatu yang di luar kemampuan si anak, atau justru yang menjadi kelemahan dari si anak. Hal ini akan mempengaruhi pikiran juga perasaan dari anak ke orang tua. Pada dasarnya, kita semua mengetahui bahwa belum tentu setiap anak mempunyai kemampuan yang sama. Yang dilakukan orang tua harusnya menguatkan hati dan memberi dukungan sepenuhnya apa yang akan menjadi bakat dari anak tersebut. Itulah 6 dosa orang tua terhadap anak yang sering dilakukan tanpa disadari dan ternyata sering terjadi di zaman sekarang. Demikianlah sahabatku semua, semoga dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.